Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah memuji, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Lembutkan hati anak-anak-Mu Tuhan, agar mereka boleh meresponi firman-Mu Tuhan dengan kebenaran yang selalu menyertai hidup mereka Tuhan. Dan Tuhan tolong biar hikmat dan marifat-Mu turun Tuhan atas kami semua ya Tuhan. Biar firman-Mu tertanam di hati kami Tuhan, berakar, bertumbuh Tuhan, dan berbuah Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya sebagai gembala sidang di tempat ini, saya mengucapkan selamat Natal, dan saya juga mengucapkan selamat datang buat Bapak Ibu yang baru pertama kali atau mungkin juga mantan ya dulu mantan anggota sini. Tapi puji Tuhan ya masih ingat, masih bisa untuk ibadah kembali bersama-sama di tempat ini. Bapak Ibu, tema Natal malam ini, tahun ini, yaitu adalah di dalam Yesus ada hidup, ya. Dan hidup itu adalah terang manusia. Ada di Yohanes 1 ayat 4 sampai dengan 5. Bapak Ibu, mengapa Yesus mengatakan ya bahwa di dalam Yesus itu ada hidup? Dalam firman ini dikatakan di dalam Yesus ada hidup. Yesus berkata di Yohanes 10 ayat 9. Yohanes 10 ayat 9, saya minta Bapak Ibu boleh tenang, saya nggak lama kok. Bapak Ibu bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dengan tenang ya, bisa mencerna. Dikatakan Yohanes 10 ayat 9, akulah pintu. Tuhan mengibaratkan dirinya adalah sebuah pintu. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ya, dikatakan ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar. Artinya pintu ini terbuka ya Bapak Ibu, tidak terkunci. Dia bisa masuk dan bisa keluar dan menemukan padang rumput. Jadi Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu masuk kepada Yesus Kristus, Bapak Ibu akan menerima keselamatan. Itu yang pertama ya Bapak Ibu. Tapi bagaimana caranya Bapak Ibu supaya kita selamat? Kisah Para Rasul 2 ayat 38 dikatakan gini. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38 dikatakan begini. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Saudara, Petrus berkata kepada orang-orang ya yang mendengarkan khotbah Petrus, bertobatlah ya, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Supaya apa? Supaya untuk mendapatkan pengampunan dosa ya Bapak Ibu. Membersihkan kenajisan jasmani ya Bapak Ibu. Mungkin manusia lama Bapak Ibu ya suka melakukan hal-hal yang tidak sesuai firman Tuhan. Nah Bapak Ibu bertobat ya, bertobat menerima Tuhan Yesus ya, dan merelakan dirinya untuk dibaptis ya Bapak Ibu. Pada saat dibaptis Bapak Ibu, bukan cuma Bapak Ibu mendapat pengampunan dosa, bukan cuma membersihkan ya kenajisan jasmani, tapi Bapak Ibu juga memohon hati nurani yang baik kepada Allah. Bapak Ibu pernah nggak berdoa minta sama Tuhan,
memohon hati nurani yang baik, supaya Bapak Ibu bisa mengasihi Allah, ya, bisa mengasihi sesamamu manusia. Bapak Ibu harus minta. Kenapa? Karena daging itu lemah. Sekali lagi Bapak Ibu, daging dan roh itu saling bertentangan. Mereka saling melawan. Ya, siapa yang kuat, dia yang menang. Tapi dikatakan di sini, jikalau engkau dibaptis, engkau akan menerima karunia Roh Kudus. Ya, Roma 8 ayat 13 katakan gini, sebab jika kamu hidup menurut daging, ya, menurut hawa nafsu, ya, kamu akan mati. Jika kamu hidup menurut daging, ya, daging cuma bukan bicara soal, ya, perbuatan-perbuatan buruk, tapi juga Bapak Ibu mengalami kekhawatiran, ya, kecemasan, stres berulang-ulang, depresi berulang-ulang, sehingga putus asa, ya, menggerogoti, ya, hidup Bapak Ibu, ya. Nah, Tuhan katakan, ya, dalam firman-Nya di Roma 8 ayat 13, ya, tetapi jika oleh Roh, ya, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Dengan roh itu, ya, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Bapak Ibu, Bapak Ibu mau menyerahkan, ya, seluruh hidup Bapak Ibu kepada Tuhan, ya. Sebab Tuhan sendiri berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu datang kepada Tuhan, ya, Bapak Ibu jangan minder, jangan merasa, oh saya orang berdosa, oh saya tidak layak, oh saya sudah lama nggak ke gereja, saya sudah tinggalkan Tuhan, buat apa ke gereja, buat apa baca firman Tuhan, hidup saya begini-begini saja, tidak ada perubahan. Bapak Ibu salah loh kalau punya pikiran seperti itu. Di dalam Tuhan, ya, Tuhan bisa memutar balik hidup Bapak Ibu, ya, dengan caranya Tuhan. Tuhan berkenan buat orang-orang yang datang menghampirinya. Waktu anak yang terhilang, Bapak Ibu pasti tahu cerita tentang anak terhilang. Anak yang minta hartanya, ya Bapak Ibu. Terus dia foya-foya, ya, dia gunakan uangnya untuk, ya, melakukan perzinahan, ya, pesta pora, minum alkohol dan sebagainya, sampai uangnya habis. Sampai dia akhirnya apa? Dia cuma bisa makan makanan babi. Tapi waktu dia hampiri bapaknya, apa yang dilakukan bapaknya? Apakah bapaknya marah-marah? Dasar anak goblok, dasar anak bodoh, ya, dasar anak kurang ajar? Enggak loh, ya. Waktu si anak muncul, ya, di depan rumah si bapak itu keluar dari pintu, si bapak itu berapa Bapak Ibu? Berlari menghampiri anaknya, terus memeluknya, ya, dan memakaikan jubah. Nah, itu yang dilakukan Bapak kepada saudara dan saya, ya. Waktu kita menghampiri Tuhan, ya, Tuhan terlebih dulu berlari menghampiri Bapak Ibu, ya, untuk memeluk, ya, untuk memakaikan jubah. Artinya apa? Dikasih kehormatan. Jubah itu bicara soal penghargaan, kehormatan, ya, buat Bapak Ibu, karena Bapak Ibu adalah anaknya, ya Bapak Ibu. Dan kita kembali ke ayat Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Jadi kalau Bapak Ibu
sudah menerima Tuhan Yesus, ya, sudah mendapat pengampunan dosa, ya, sudah dapat pembersihan dan kenajisan jasmani, dan Bapak Ibu juga memohon hati nurani yang baik kepada Allah, ya, terus mendapatkan karunia Roh Kudus, ya. Nah, Bapak Ibu dikatakan di sini, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Bapak Ibu, padang rumput itu simbol apa, Bapak Ibu? Padang rumput ada simbol kesuburan, ya. Jadi Tuhan yang datang sebagai manusia, dia punya sifat ilahi, juga punya sifat manusiawi. Jadi Tuhan juga tahu kalau manusia itu butuh, ya, uang, butuh untuk makan, butuh untuk segalanya, butuh untuk dipakai. Mazmur 23 ayat 1 dikatakan gini. Coba kita buka Mazmur 23 ayat 1 dan 2. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Terus ayat 2 katakan, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Saudara tahu kenapa Daud, ya, membuat Mazmur ini? Waktu Daud masih remaja, dia ditugaskan oleh papanya untuk membawa domba-domba, ya. Dia sebagai gembala, dia membawa domba-domba untuk keluar dari rumahnya untuk mencari padang rumput. Coba Bapak Ibu bayangkan, zaman dulu ada Grab nggak? Nggak ada, ya. Ada handphone nggak? Nggak ada. Ada listrik nggak? Nggak ada. Dia keluar pagi-pagi gelap. Tapi dia katakan, Tuhan adalah gembalaku. Kalau dia bicara gembala, ya, Tuhan adalah gembalaku. Nah, Daud itu menyatakan bahwa dia punya hubungan yang dekat sama Tuhan. Ia membaringkan aku, membimbing aku, ya. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Artinya apa? Tuhan membawa Daud itu bukan ke tempat yang salah. Saudara pernah nggak minta pimpinan Tuhan waktu engkau kerja, waktu engkau sedang pergi bepergian, ya, tapi Tuhan memimpin engkau, memudahkan engkau sehingga engkau bisa mendapatkan apa yang kau inginkan. Itulah Tuhan sebagai gembala, karena Tuhan itu yang mengasuh, ya, yang mengasuh kalian Bapak Ibu dari masih bayi sampai besar. Seorang gembala itu mengasuh domba-dombanya, ya, dari bayi sampai besar. Jadi dia tahu dombanya itu butuh apa, ya, dia ingin apa. Domba itu pasti tahu. Dia mengasuh, dia membimbing, membawa, ya, domba-dombanya itu di dalam asuhan dari gembala, ya. Ada perlindungan, ya, ada keselamatan, ada pembelaan. Nah, Tuhan seperti itu, ya. Tuhan memimpin jalannya Daud, ya, supaya dia bisa ke padang rumput yang hijau, ya. Tuhan memudahkan jalannya, ya. Waktu anak saya saksikan dikit. Waktu anak saya awal tahun kemarin dia magang, ya, di hotel, ya, di dalam kota, ya, dekat rumah saya, Gading Serpong, 6 bulan. Dia harus magang lagi untuk tahun berikutnya 6 bulan lagi. Saya bilang, kamu ngelamar magang kerja di luar negeri, saya bilang gitu, ya. Dia pilih tempat destinasinya Hong Kong, Jepang, dan Jerman, ya. Kamu pilih, ya. Kamu jangan takut, ya. Tuhan beserta kamu, ya. Tuhan yang akan memudahkan jalan kamu, ya. Nah, anak saya ngelamar, saingannya banyak, yang ngelamar bukan cuma Brian doang, ya. Kamu bayangkan, itu hotelnya hotel internasional, tapi bayangin, ya. Terus dia coba yang ke Jepang, nggak dapet, ya.
Dia coba yang Jerman nggak dapet. Dia coba yang di Hong Kong, ya, di Hotel Mandarin International Hong Kong. Akhirnya proses rekrut, ya, proses interview lah, proses surat menyurat lah, ya. Akhirnya anak saya bisa berhasil, ya. Anak saya bisa berhasil. Dari sekian banyak orang, cuma 2 yang diterima, ya, termasuk anak saya. Terus proses surat menyuratnya, dokumennya pun, ya, sungguh panjang. Terus waktu akhir bulan kemarin, ya, anak saya bilang gini, "Papi, sediain uang, ya, sediain uang, ya, sediain uang karena butuh surat dari bank yang menyatakan bahwa anak saya itu punya uang, sejumlah uang nanti ada namanya sebut bank reference, bank garasi, jaminan lah buat anak saya, buat untuk naik pesawat, ya, untuk uang saku, dan kita keluarga itu dianggapnya bukan orang susah lah, orang mampu gitu. Nah, saya tuh dari bulan Agustus kemarin saya udah gak kerja, Bapak Ibu, ya, saya udah gak kerja, tapi Tuhan mencukupi segala kebutuhan kami, ya. Waktu saya tanya istri saya, ada uang nggak? Istri saya bilang ada, tapi kalau kita drop ke bank itu kan kita mesti diemin dulu uangnya, ya, selama 1 bulan gitu, sampai urusan visa studentnya itu selesai. Jadi nggak boleh diambil, kata anak saya Brian. Terus nanti buat makan gimana, ya? Buat makan gimana, ya? Terus saya bilang, kita doa, kita minta sama Tuhan, kita minta sama Tuhan. Saya ingat betul hari itu tanggal sebelum akhir Desember, ya, sebelum November akhir lah, akhir Rabu, saya doa, ya, saya minta sama Tuhan, saya minta sama Tuhan, ya. Rabu malam kita doa, Rabu malam juga saya sendirian, saya berdoa sama Tuhan, ya, saya minta sama Tuhan. Hari Seninnya saya dapat transferan, ya, nilainya 2 kali dari yang si Brian minta. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu. Saya bilang sama istri saya, kamu jangan takut, ya. Kalau kita punya Tuhan yang hidup, ya, Tuhan yang mencukupi segala kebutuhan kita, Tuhan akan menyediakan apa yang kita butuhkan. Kenapa? Sesuai dengan firman Tuhan, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ya Bapak Ibu, padang rumput hijau itulah simbol kesuburan, simbol kemakmuran. Saya bukan bicara teologi kemakmuran, tapi Tuhan sendiri yang bilang, ya, waktu engkau masuk melalui aku, ya, engkau akan selamat, dan engkau akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Itulah Tuhan kita. Bukan cuma menjanjikan keselamatan doang, tapi Tuhan juga memberikan apa yang saudara dan saya butuhkan. Nah itu Bapak Ibu, saya terus terang, saya bersuka cita, ya. Kalau orang duitnya ada, pasti bersuka cita. Ya puji Tuhan, ya Bapak Ibu, karena Tuhan dengerin. Gak lama loh Bapak gak lama loh Bapak Ibu, ya. Hari Kamis, hari Rabu malam saya doa, Senin duitnya sudah ditransfer. Itu kalau Tuhan bekerja, Tuhan baik. Cuma saya nggak maruk, ya Bapak Ibu, saya nggak serakah. Saya cuma minta apa yang saya butuhkan. Saya nggak pernah doa, Tuhan saya minta uang 100 miliar. Nggak pernah Bapak Ibu. Saya cuma doa, minta uang sama Tuhan sesuai dengan apa yang kami keluarga butuhkan, ya. Itu yang Tuhan sediakan. Tuhan sungguh baik. Nah, hari ini juga, malam ini juga, ya Bapak Ibu, Tuhan juga mau mengajak Bapak Ibu untuk datang kepada Tuhan, ya. Jangan Bapak Ibu, oh dosa saya terlalu banyak, oh kesalahan saya udah banyak sekali. Jangan Bapak Ibu,
ya datang kepada Tuhan, ya mulai lagi dari nol. Gak apa-apa, gak apa-apa Bapak Ibu, ya mulai lagi dari nol. Dan Bapak Ibu, Tuhan menjanjikan, ya Tuhan akan memberikan kau selamat, ya, dan Tuhan juga berkata engkau akan menemukan padang bumi. Bapak Ibu percaya? Bisa katakan amin? Amin. Amin, puji nama Tuhan. Ayo, siapa yang belum menerima Tuhan ya malam hari ini, ya belum mendapatkan baptisan, ya Bapak Ibu boleh datang ya menemui saya, karena waktu engkau dibaptis, ya engkau masuk ya dalam persekutuan tubuh Kristus, ya engkau sudah ada di dalamnya. Waktu engkau dibaptis, engkau menerima tanda dan materai. Bapak Ibu pernah dengar cerita orang Lazarus dan orang kaya? Orang Lazarus mati, ya masuk surga. Bapak Ibu, coba Bapak Ibu ya baca cerita tentang itu. Di situ dikatakan cuma orang kaya. Tuhan tidak menyebutkan nama orang kaya itu. Kenapa, Bapak Ibu? Karena namanya tidak ada di dalam buku kehidupan. Yang ada si Lazarus. Makanya Tuhan kenal namanya, ya. Tuhan tahu namanya itu Lazarus. Dan dia berharga di mata Tuhan. Walaupun dia seorang pengemis, ya, borokan, gembel, tapi dia berharga di matanya Tuhan. Saudara tahu cerita tentang orang yang kerasukan setan, ya, yang di Gerasa, yang dirasuki ratusan setan, legion, banyaknya. Nah, Tuhan waktu mau menemui orang yang kerasukan setan ini, dia harus melewati apa? Danau Galilea. Dia harus melewati angin ribut, badai topan, cuma mau ketemu si orang yang kerasukan setan itu, ya. Nah, itu Bapak Ibu boleh baca ceritanya, ya. Waktu Tuhan menemui orang yang kerasukan setan di Gerasa itu, ya, di atasnya ya ada cerita tentang angin topan diredakan oleh Tuhan Yesus. Malam-malam ya, cuma mau nemuin orang yang kerasukan setan. Berarti orang ini berharga di mata Tuhan. Tuhan ingin menolong, Tuhan ingin melepaskan, ya, semua belenggu hidupnya. Nah, itu Bapak Ibu, Tuhan tuh baik, ya. Waktu Bapak Ibu datang menghampiri Tuhan, ya, dari jauh, ya, wah, anakku nih, ya, Tuhan berlari, ya, mengejar, menghampiri, ya, memeluk, ya, itulah kebaikan Tuhan. Jadi nggak ada, ya, sesuatu yang memisahkan, ya, antara kita dengan Tuhan, ya. Kalau dosa-dosanya itu mau kita tinggalkan, ya, karena Yesaya 59 ayat 1 dan 2 dikatakan gini, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, ya. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Nah, itu Bapak Ibu, ya. Jadi Bapak Ibu datang kepada Tuhan, ya. Tinggalkan dosa Bapak Ibu, ya. Sambil datang kepada Tuhan, ya, lembutkan hati Bapak Ibu untuk lebih mengenalnya lagi, lebih dekat lagi kepada Tuhan. Karena apa Bapak Ibu, ya? Tuhan mau, ya, anak-anaknya itu dekat sama Dia. Tulis berkata, mintalah kepadaku, ya, minta. Nah, saat ini saudara sudah minta belum? Minta kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan, ya, apa yang Bapak Ibu butuhkan. Nah, Bapak Ibu,
Bapak Ibu, ya sekali lagi Bapak Ibu, di malam Natal ini ya Bapak Ibu, ya kembali kepada back to Jesus, balik lagi kepada Allah, ya balik lagi kepada Yesus, ya Dia yang sudah turun ke dunia, ya turun ke bumi ini untuk menghampiri umatnya, ya untuk mengenal saudara, ya untuk menjangkau saudara yang jauh dan dekat. Tuhan mau jangkau yang kecil, ya yang besar, yang muda dan tua, ya Tuhan menganggap saudara saya adalah sebagai orang-orang yang berharga di matanya, ya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, ya saya ajak Bapak Ibu untuk back to Jesus, kembali kepada Yesus, kembali kepada pintu itu, ya kembali kepada pintu itu, sehingga saudara boleh mendapatkan selamat, dan saudara akan mendapatkan padang rumput, menemukan padang rumput yang hijau, dan saudara akan bisa berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Saya setiap pagi, ya saya kalau nganterin anak saya, dan kalau sudah anak saya pada turun, ya sekolahnya, buat kuliahnya, ya saya selalu berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saya selalu katakan itu, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dan benar, ya Tuhan tidak akan membiarkan kita kekurangan. Tuhan pasti akan membaringkan saudara di padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Kenapa? Karena Tuhan adalah gembalamu dan gembala saya. Dia yang mengasuh kamu, ya dari kecil, dari bayi sampai tua nanti, sampai kita bertemu nanti, ya nama kita akan disebut, ya nama saya akan dipanggil, nama saya dipanggil, ya nama Cacu dipanggil Cacu, ya. Wiwi, Robi, ya Cilibeng, Tante Lian, ya semua nanti dipanggil satu-satu, ya. Nah, mari kita bangkit berdiri.